Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah bunga. Apa yang dimaksud dengan bunga, dan apa bedanya dengan bunga tunggal? Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Ada dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Jenis bunga yang akan kita bahas adalah bunga tunggal. Bunga tunggal diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang dihitung berdasarkan modal awal, sedangkan bunganya tidak dibungakan lagi. Modal adalah banyaknya uang yang ditabung atau banyaknya uang yang dipinjamkan. Dalam hal ini, modal besarnya tetap dan tidak berubah. Bank-bank konvensional di Indonesia umumnya menggunakan sistem bunga tunggal. Bunga tunggal dihitung berdasarkan modal dan waktu. Bagaimanakah cara menghitung bunga tunggal ini? Simak penjelasan video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan menghitung bunga tunggal. Untuk menghitung bunga tunggal ini kita gunakan rumus yang ada di sini, yang ini ya, 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 rumus di sini. Nah, sebelum kita masuk di penjelasan rumus, ya kalian harus perhatikan terlebih dahulu arti dari simbol-simbol yang akan digunakan di rumus ini. Nah, untuk M besar itu yaitu modal awal atau biasa ini disebut sebagai tabungan awal. Kemudian untuk B kecil yaitu persentase bunga tabungan atau pinjaman. Nah, untuk T itu adalah lama menabung atau meminjam ya. Kemudian B besar, nah ini B besar yaitu besarnya bunga tunggal. Ya, ini ya yang akan kita bahas, yaitu besarnya bunga tunggal yang akan kita hitung ya. Jadi B ini yang akan kita hitung yaitu besarnya bunga tunggal. Nah, di sini ada 3 rumus. Untuk rumus pertama, bagian A, jika T dalam tahun, T ini tadi lama menabung atau waktu ya. Nah, jika ditanyakan besarnya bunga misalnya dalam 1 tahun atau 2 tahun, maka gunakan rumus ini. B sama dengan T kali B per 100 kali M ya. Jika T-nya yang ditanyakan dalam tahun ya. Kemudian bagian B, jika T atau lama menabung atau waktu yang ditanyakan itu dalam bulan. Misalnya berapa besar bunga dalam 4 bulan pertama atau besarnya bunga pada 4 bulan terakhir. Maka gunakan rumus B sama dengan T per 12 kali B per 100 kali M. Kenapa di sini per 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, jadi di sini T-nya kita perkan 12 ya, jika yang ditanyakan itu dalam bulan. Nah, yang ketiga yaitu jika T-nya dalam hari. Jika bunga yang ditanyakan dalam 1 hari, maka gunakan rumus B sama dengan T per 360 kali B per 100 kali M. Ya, kenapa 360? Ya, karena 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Adi menyimpan uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan bagian A besarnya bunga akhir bulan pertama, bagian B besarnya bunga akhir bulan ke-6, bagian C besarnya uang setelah 2 tahun. Baik, kita jawab. Ya, kita tulis dulu diketahui. Diketahui itu Andi menyimpan uang di bank sebesar 2 juta. Berarti 2 juta ini yaitu modal awal atau tabungan awal ya. Disimbolkan tadi dengan M, yaitu sebesar
2 juta rupiah. Kemudian suku bunga, ya, persentase bunga tadi disimbolkan dengan B kecil. B kecil sama dengan ini ya, persentasenya 18%. Selanjutnya kita jawab bagian A. Perhatikan bagian A yang ditanyakan yaitu besarnya bunga akhir bulan pertama. Berarti T-nya atau waktunya itu dalam satuan bulan. Nah, karena dalam bulan di sini yang ditanyakan, kita gunakan rumus yang kedua tadi ya, yaitu ini dalam bulan. Berarti B sama dengan T per 12 kali B per 100 kali M ya. Ini yang kita akan gunakan. Ya, jadi rumus ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal bagian A ya. Nah, selanjutnya kita masukkan B sama dengan untuk T, kalian perhatikan ya. T ini lama menabung atau waktunya, lihat bulan pertama berarti 1 ya. 1 per 12 kali B-nya tadi 18 per 100 ini ya, kali M-nya 2 juta. Ya, selanjutnya kita kalikan 1 kali 18 kali 2 juta. Ya, kalian kalikan dulu 18 kali 2 itu 36. Kemudian tambahkan nolnya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 36 juta per ini kalikan juga di bawahnya ya. Penyebutnya 12 kali 100. 12 tambah 20 12 1200. Nah, setelah itu kalian bahagi 36 juta bahagi 1200 ya. Ini habis nolnya, bersisa ini. Kalian boleh cakar di luar. 36 bahagi 12 ini ya. 36 per 12 sama dengan 3. Tambahkan nol yang tersisa 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti besarnya bunga akhir ini B ya. Boleh tulis di sini. Jadi besarnya bunga tunggalnya pada akhir bulan pertama itu yaitu Rp 30.000 ya, atau 30.000 rupiah. Ini jawabannya ya untuk bagian A. Selanjutnya untuk bagian B kita jawab di sebelahnya ya. B sama dengan ini ya, perhatikan yang ditanyakan di soal bagian B. Besarnya bunga akhir bulan ke-6, bulan juga ya. Berarti tetap kita gunakan rumus yang kedua tadi ya. T per 12 kali B per 100 kali M. Sama dengan, lihat T-nya, untuk bagian B ini ke-6, berarti 6 ya T-nya. 6 per 12 kali B-nya 18 per 100 kali 2 juta ya. Oke, selanjutnya kita proses. Ini kalian kalikan langsung boleh, 6 kali 18 kali 2 juta. Ya, kalian kalikan 6 kali 18 kali 2 yaitu 216. Tambahkan nolnya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 per ini kalikan juga 12 kali 100 1200. Nah, sama dengan kemudian kalian bahagi, hilangkan nolnya ini ya. Ini 216 bahagi 12. Ya, 216 bahagi 12 itu sama dengan 18. Tambahkan nol yang tersisa 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya, 180.000. Nah, ini B-nya ya. Oke, jadi kita dapat tuliskan besarnya
bunga atau bunga tunggal itu sama dengan Rp180.000. Nah, jadi ini besarnya bunga akhir bulan ke-6 ya. Seperti ini. Selanjutnya bagian C kita jawab. Kalian lihat yang ditanyakan di bagian C besarnya uang setelah 2 tahun. Jadi yang ditanyakan di bagian C ini besarnya uang setelah 2 tahun ya, berarti tabungan akhirnya setelah 2 tahun. Nah, untuk menyelesaikan soal bagian C ini, ya terlebih dahulu kita mencari bunganya dalam waktu 2 tahun ya. Kita cari, kita gunakan rumus yang pertama ya, karena yang ditanyakan ini dalam satuan tahun. Kita gunakan ini ya. B sama dengan T kali B per 100 kali M. Kita masukkan T-nya 2 ya, 2 tahun berarti 2 kali B-nya 18 per 100 kali M-nya 2 juta. Selanjutnya kita proses. Kalian kalikan 2 kali 18 kali 2 juta. 2 kali 18 itu 36 kali 2 sama dengan 72. Tambahkan 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 72 juta ya. Jangan lupa per 100. Selanjutnya, kalian bahagi 72 juta bagi 100. Ini langsung saja bis nolnya karena per 100 ini ya. 72 bagi 1 itu 72. Tambahkan 0 yang tersisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya 720.000. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya uang setelah 2 tahun ya. Kita tulis di sini. Jadi besarnya uang setelah 2 tahun sama dengan, nah kalian jumlahkan ya. Kalian jumlahkan modal awal ini ya, M-nya dengan bunga yang diperoleh. Ya, itulah besarnya uang setelah 2 tahun ya, atau tabungan akhirnya. Jadi tabungan akhir itu modal awal atau tabungan awal ditambah dengan bunga yang diperoleh. Ya, modal awal atau tabungan awal tadi 2 juta, berarti kalian tulis 2 juta rupiah tambah bunganya 720.000. 720.000 sama dengan 2 juta tambah 720.000, 2.720.000 rupiah ya. Nah, jadi besarnya uang setelah 2 tahun yaitu 2.720.000 rupiah. Selanjutnya kita lanjut di contoh 2. Ramli menabung 1.200.000 rupiah di bank dengan bunga 15% setahun. Setelah beberapa waktu, ia mengambil seluruh uangnya sebesar 1.260.000 rupiah. Berapa lama ia menabung? Nah, untuk contoh 2 ini yang ditanyakan yaitu bukan bunga tunggal ya, tapi lama menabung ya, yaitu T. Yang ditanyakan adalah T ya. Nah, kita jawab ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Ini ya, M-nya modal awal 1.200.000 ya. Kemudian bunganya 15%. Nah, tabungan akhirnya yaitu ini ya. Ya, tabungan akhir tabungan akhirnya 1.260.000 rupiah.
Itu ya yang diketahui. Baik, kita jawab untuk baiklah kita jawab. Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus yang kedua ya. Sebenarnya bisa kalian gunakan rumus pertama boleh, yang ketiga boleh. Nah, di sini saya akan memakai rumus yang kedua. Berarti hasilnya nanti dalam satuan bulan lama menabungnya ya. B sama dengan T per 12 kali B per 100 kali M. Nah, yang jadi masalah di sini kita belum tahu B-nya berapa. Nah, untuk mencari bunga tunggal di sini atau bunga yang diperoleh Ramli ini, kalian kurangkan saja ya. 1.260.000 tabungan akhir kurang tabungan awal atau modal awal kurang 1.200.000. Jadi ini kurang ini yaitu 60.000. Jadi bunganya 60.000 ya. Nah, jadi dari sini kita dapat ketahui bahwa untuk mencari bunga tunggal itu dapat juga kita gunakan rumus yaitu tabungan akhir kurang tabungan awal ya. Jika diketahui ini tabungan akhirnya ya. Setelah kita dapatkan bunganya, kita masukkan di sini di rumus. B ini kita ganti dengan 60.000. Sama dengan T-nya ini yang ditanyakan berarti T per 12. Kali B persentase yaitu 15. Per 100 kali M-nya 1.200.000. Nah, selanjutnya ini tetap. Nah, ini kalian kalikan T kali 15 kali 1.200.000. Nah, kalian kalikan dulu bilangannya atau angkanya 15 kali 12. Yaitu 15 kali 12 180. Tambahkan nolnya ini ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 18 juta ya. Jangan lupa T ya. T ya. Per 12 kali 100, 1.200. Nah, langkah selanjutnya kalian bahagi ini. 18 juta bahagi 1.200. Ini tetap ya 60.000. Ini kalian bagi, habis nolnya. Kalian bagi 180.000 bahagi 12 sama dengan 15.000. Ini ya. Bagi 12, 15.000. Jangan lupa ada T. Nah, saya lanjut di sini ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah T. Sementara di sini adalah 15.000 T. Nah, untuk menghilangkan 15.000 ini, maka kita bahagi dengan 15.000 ya. Jadi kalau misalnya 20.000 T berarti bahagi dengan 20.000. Kalau misalnya 30.000 T berarti bahagi 30.000. Jadi kita bahagi 60.000 per 15.000. Jadi di sebelah ini dibahagi juga ya dengan 15.000 sama dengan 15.000 T bahagi 15.000. Nah, ini artinya untuk menghilangkan 15.000-nya ya, jadi tersisa T nanti ya. Karena yang ditanyakan adalah T. Ini habis. Nah, 60.000 bahagi 15.000. Ini habis. 60 bahagi 15 sama dengan 4. Tersisa ini tadi T. Atau kita balik, T sama dengan 4. Nah, apa satuannya tadi? Yaitu bulannya. Karena kita gunakan rumus yang menggunakan bulan ya. Berarti kita dapat simpulkan lama Ramli menabung yaitu 4 bulan ya. Ini jawabannya.